kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas materi tentang rangkaian arus bolak-balik atau yang biasa kita sebut RLC. Nah, sebelum itu mungkin kita harus tahu dulu kalau rangkaian arus bolak-balik itu biasanya kita sebut sebagai rangkaian AC. Kalau rangkaian arus searah kita sebut sebagai DC. Kemudian RLC sendiri itu apa sih? Jadi R-nya itu kepanjangan dari resistor. Resistor itu hambatan, satuannya adalah ohm. Kemudian kalau L itu adalah induktor, satuannya adalah Henry. Kemudian kalau C itu kita sebut kapasitor, satuannya adalah Faraday. Nah, biasanya untuk bentuk rangkaiannya itu bisa kalian lihat di sini. Di situ ada hambatan L sama C. Kemudian di sini kan dihubungkan oleh tegangan. Nah, persamaan tegangan itu adalah V sama dengan V max sin omega T, di mana omeganya kalian bisa cari dengan menggunakan 2πf. F-nya itu adalah frekuensi. Kemudian kalau misalkan yang diketahui adalah periode, berarti kalian bisa menggunakan 2π/T. Selain persamaan tegangan, untuk arus juga ada persamaannya loh, yaitu I sama dengan I max sin omega T plus minus theta. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya kita bisa saat latihan soal ya. Kemudian tadi kan untuk L sama C itu sebenarnya satuannya belum ohm, jadi masih hambatan murni. Nah, ketika akan diubah menjadi hambatan, kita sebut L itu dengan XL. XL itu secara pengertian adalah reaktansi induktif, satuannya sudah ohm, di mana XL bisa kita cari dengan cara omega dikali L-nya. Kemudian kalau XC itu adalah reaktansi kapasitif, satuannya juga sudah ohm. Rumusnya sendiri itu adalah 1/omega dikali kapasitornya. Sampai situ paham ya? Oke, kemudian kalau misalkan kalian menemukan soal kemudian diketahui tegangan atau arus pada rangkaian, itu tuh adalah tegangan efektif sama arus efektif. Jadi kalau diketahui tegangan dan arus pada rangkaian itu tuh bukan nilai maksimumnya, tapi tegangan efektif sama I efektifnya. Nah, untuk tegangan efektif memiliki persamaan V max dibagi akar 2. Untuk arusnya juga hampir mirip ya, I max dibagi akar 2. Nah, tegangan efektif ini biasa kita sebut sebagai VAC atau tegangan bolak-balik. Sedangkan kalau tegangan searah itu VIR. Masih ingat yang pelajaran kemarin VIR itu VTC. Jadi ini adalah tegangan arus arah. Kalau yang VAC itu adalah arus bolak-balik. Sampai situ paham? Oke, kalau misalkan paham, perhatikan gambar pada rangkaian. Misalkan di sini ada titik A, kemudian di sini ada titik B, di sini ada titik C, lalu di sini ada titik D. Nah, ini saya hapus biar tidak terlalu banyak, tidak terlalu penuh. Kemudian kita akan bahas kalau misalkan yang ditanyakan itu adalah VAB. V dari titik A sampai titik B. Nah, di situ kan ada hambatan ya. Berarti nanti kita menggunakan rumus I dikali R. Kenapa R? Karena ada hambatannya itu dari resistor atau biasanya kita sebut sebagai VR. Kemudian kalau misalkan yang ditanyakan adalah VBC, itu kan melewati L, berarti nanti rumusnya adalah I dikali hambatan XL. Biasanya kita sebut sebagai VL. Kemudian kalau misalkan VCD itu kan ada kapasitor, berarti I dikali XC, biasa kita sebut sebagai VC. Kemudian kalau misalkan yang ditanyakan itu adalah VAC. VAC itu kan ada resistor sama induktor, maka nanti rumusnya adalah I dikali Z rangkaian hambatan resistor sama induktifnya. Oh ya, tadi kita belum bahas tentang impedensi atau Z ya.
Jadi, kalau pada rangkaian arus bolak-balik RLC, itu hambatan total rangkaian itu kita sebut sebagai Z atau impedensi. Rumusnya sendiri itu merupakan R kuadrat ditambah XL dikurangi XC dikuadratkan. Nah, di sini karena sudah campuran R dan L, maka kita menggunakan Z, tapi Z-nya nanti hanya menggunakan R sama si XL-nya aja. Sehingga nanti menjadi seperti ini, sama dengan I dikali akar R kuadrat ditambah XL kuadrat. Jadi nanti kita juga bisa sebut VAC itu sebagai VRL, biar nggak bingung. Kemudian kalau VAD atau VAD sudah ya, VAD kok, kalau VAD kan berarti tinggal pakai Z-nya aja. Kemudian kalau misalkan VBD itu berarti I dikali BD. BD itu L sama C, berarti nanti akar XL dikurangi XC kuadrat tanpa R. Sampai situ paham? Kemudian di sini kalau misalkan kita yang dicari adalah tegangan efektifnya, kita bisa menggunakan rumus ini, di mana I efektif. Jadi kalau yang ditanyakan adalah tegangan efektif, kita harus pakai arus efektif juga dikali Z. Z itu berarti hambatan total pada rangkaian. Ada R, L, sama C. Yang Vmax juga, jadi I max dikali Z. Sampai situ paham ya? Kemudian kalau misalkan pada rangkaian itu ada hambatan dalam atau R kecil, biasanya kita simbolkan sebagai RL. RL itu adalah hambatan dalam. Maka ada beberapa catatan. Untuk perhitungan Z totalnya, itu yang R, itu kita tambahkan R kecil, sisanya masih sama. Kemudian kalau misalkan yang ditanyakan hanya Z, R sama L-nya, berarti nanti tetap ditambahkan R kecilnya di R besar. Lalu kalau yang ditanyakan adalah titik B sama C, itu pada induktif yang seperti ini. Bentar. Ini adalah titik B, ini adalah titik C tadi, maka kan tidak ada, kalau cuma satu hambatan ya, maka kan tidak ada R-nya atau XC kan. Jadi kita hanya menggunakan hambatan dalam ditambah XL kuadrat. Kemudian kita akan membahas tentang diagram fasor. Oke, yang pertama tadi kita sudah punya rumus dari impedensi seperti ini. Kemudian ingat nggak tadi kita punya rumus juga I sama dengan persamaan I, yaitu I max, kemudian sin omega theta plus minus theta. Nah, kita cek lagi atau kita dalami lagi, jadi theta itu disebut sebagai sudut fase. Kemudian untuk mencari sudut fase kita bisa menggunakan cos theta. Cos theta itu nanti secara pengertian itu juga disebut sebagai faktor daya. Oke, nah gimana cara carinya? Kita contohkan dengan menggunakan diagram fasor. Misalkan di sini ada garis, ini adalah hambatan L-nya, kemudian ini R-nya, kemudian ini XC. Kemudian diketahui misalkan XL-nya itu adalah 60 ohm. 60 ohm XL berarti kita bikin misalkan panah di sini gitu ya. Oke, XL-nya 60 di situ. Kemudian diketahui lagi XC-nya itu 20 ohm. XC 20 ohm berarti kita bikin misalkan di sini ya 20 ohm. Kemudian diketahui R-nya itu adalah 30 ohm. R-nya 30 ohm berarti lebih besar daripada XC, berarti di sini itu adalah 30. Kemudian berdasarkan rumus impedensi itu kan ada XL dikurangi XC. XL dikurangi XC, XL-nya 60 dikurangi 20, 40 ke arah mana? Ke arah XL, karena XL-nya lebih besar. Jadi kita gambarkan juga nih 40. Nah, setelah itu kita bikin atau kita hubungkan garis antara XL dikurangi XC dengan R. Jadi seperti ini.
Nah, jadi impedensinya itu adalah yang ini. Paham ya? Itu adalah Z-nya. Kemudian tetanya itu di sini. Theta itu selalu terhadap R. Jadi kalau misalkan garisnya di sini, nanti Z-nya di sini, nanti kan bentuknya mungkin seperti ini ya. Maka tetanya bukan yang sini, tapi tetanya terhadap R, berarti yang sini tetanya. Paham ya? Oke. Ini kita contoh aja, jadi kita hapus. Oke, jadi tetanya itu sudut terhadap R. Atau kita tuliskan ya. Theta itu selalu terhadap R. Kemudian berarti kalau misalkan di soal kita disuruh mencari faktor gaya, maka kita bisa menggunakan cos theta sama dengan cos itu kan sami gitu ya, samping per miring. Samping dari theta ini itu berapa? Yaitu punyanya R yang ini. Kemudian miringnya berapa? Miringnya punyanya si Z. Nah, jadi nanti kita menggunakan rumus ini. Sekarang kita coba. Kemudian kita coba cari Z-nya dulu. Misal, Z sama dengan R-nya berarti 30 kuadrat ditambah XL min XC-nya itu adalah 40 kuadrat ya. Berarti nanti Z-nya dapat 50 ohm. Kemudian cos theta-nya berarti si R 30 dibagi 50 sama dengan 3/5. Berarti kalau cari sudut tetanya, sudut fasenya atau theta itu anti cos atau cos yang bernilai 3/5 itu cos berapa? Nanti dapat sudutnya 53. Jadi cos 53 itu hasilnya adalah 3/5. Sampai situ paham ya untuk cara mencari sudut fase atau faktor gayanya ya. Kemudian ada beberapa tipe-tipe rangkaian. Misalkan ketika poin yang pertama, ketika XL-nya itu lebih besar dibandingkan XC, maka bersifat induktif. Artinya apa kalau misalkan bersifat induktif? Artinya adalah V itu akan mendahului I. Ingat-ingat kalau I di sini maka kebalikannya. Jadi V-nya didahului oleh I. Sehingga nanti kita memiliki persamaan V sama dengan V max sin omega T. Tapi kalau persamaan I-nya maka I max sin omega T min theta. Jadi tandanya minus. Kalau misalkan kita disuruh menggambarkan grafiknya seperti ini, karena V itu mendahului I, berarti nanti V-nya itu lebih tinggi. Jadi kita gambarkan dulu untuk I-nya, misalkan di sini. Oke, sebentar. Misalkan itu adalah I-nya. Lalu V-nya karena mendahului, berarti nanti V-nya di atas. Jadi seperti ini. Paham ya? Jadi nanti kalau misalkan ada grafik, kita disuruh nunjukin mana grafik yang bersifat induktif. V-nya harus lebih tinggi. Cari aja yang poinnya lebih tinggi daripada I. Nah, itu grafiknya. Sampai situ paham? Oke, kalau sudah paham, yang nomor 2. Ketika XC lebih besar daripada XL, maka dia akan bersifat apa? Kapasitif. Oke. Kalau kapasitif artinya apa? Artinya adalah I mendahului V. Untuk rumusnya sendiri itu V sama dengan Vm sin omega T masih sama. Tapi kalau persamaan I-nya berarti I maksimum sin omega T plus theta. Jadi beda tanda ya, yang ini positif. Sekarang kalau kita harus menggambarkan ke dalam sebuah grafik, karena I yang mendahului, berarti nanti I-nya di atas. Ini I-nya, kemudian V-nya berarti seperti ini. Oke, ini V-nya. Jadi I-nya itu di atas. Kemudian ada kondisi ketiga, yaitu ketika
XC sama dengan XL. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia akan bersifat resistif atau mengalami resonansi. Untuk rumusnya nanti sama, jadi V sama dengan V max sin omega T, I-nya juga sama, I max sin omega T. Kemudian kalau misalkan grafiknya sendiri, itu berarti misalkan ini adalah V-nya. Kemudian I-nya berarti hampir sama, cuman misalkan lebih rendah atau lebih tinggi. Nah, ini adalah I-nya. Oke, sampai situ paham ya? Nah, kita juga punya rumus untuk mencari frekuensi dari resonansinya. Rumusnya sendiri itu adalah F resonansi sama dengan 1/2pi dikali akar dari 1/L dikali C. Nah, jadi dia punya rumus sendiri nih, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang daya. Nah, di sini akan ada dua macam daya. Yang pertama kita sebut sebagai daya aktif atau daya rata-rata atau daya disipasi. Rumusnya sendiri itu adalah I dikali R, I kuadrat dikali R. Oke, kalau misalkan jika ada hambatan dalam atau R kecil, maka nanti P sama dengan I kuadrat dikali R ditambah R. Kok kita hanya pakai R besar aja, Kak? Lah L sama C-nya kemana? Kan ini kan rangkaian RLC. Karena pada rangkaian RLC itu yang punya yang punya daya itu hanya R. Jadi kalau induktif sama kapasitornya itu bernilai 0 dayanya. Berarti kita tidak menggunakan yang L ataupun yang C. Jadi kita punya dua rumus ya. Oke, kemudian kalau kondisi kedua kita sebut sebagai daya semu. Biasanya di soal tuh diketahui. Jadi kalau misalkan di soal cuma ditanyain berapa daya, itu berarti nanti pakai yang daya aktif. Tapi kalau berapa daya semu, itu berarti nanti kita menggunakan daya semu. Nah, kalau daya semu itu kita menggunakan Z, berarti I kuadrat dikali Z. Oke, ingat ya. Kemudian kalau misalkan nih ada contoh ditanyakan adalah daya AB. Masih ingat bentuk rangkaiannya tadi seperti ini yang sebelumnya? Oke, kita gambar ya. Ini adalah titik A, ini adalah titik B, ini adalah titik C, ini adalah titik D. Misalkan ditanyakan titik A ke B, berarti kita langsung aja I kuadrat dikali R. Kalau misalkan daya BC berarti kan yang ini, berarti 0. Kalau daya CD berarti yang ini, berarti 0 juga ya. Kemudian kalau daya AC berarti dari sini ke sini itu kan ada R-nya sama ada L-nya. Kita hanya menggunakan yang R, berarti I kuadrat dikali R. Kalau ada hambatan dalam berarti langsung ditambah R. Gitu.